Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatul Fitriyah, NIM E20193168. Saya di sini akan sedikit menanggapi video dari Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Yang mana ekonomi 3 sektor di sini perekonomian yang meliputi sektor perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Agar mengetahui lebih lanjut, kita akan membahas tentang siklus perekonomian 3 sektor, di mana di situ terdiri dari perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Nah, perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga mengalami pengeluaran dan juga pendapatan. Yang mana yang pertama yaitu perusahaan mengeluarkan pengeluaran perusahaan terhadap pemerintah yaitu berupa pajak, entah itu pajak penghasilan dan juga pajak perusahaan. Nah, yang kedua yaitu pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga, yaitu berupa gaji atau upah, yang mana rumah tangga bekerja kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari pemerintah dan juga rumah tangga, di mana pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari pemerintah yaitu pemerintah membeli barang atau jasa terhadap perusahaan, dan penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari rumah tangga yaitu berupa pembelian barang dan jasa juga, sama seperti pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan. Namun di sisi lain juga ada pendapatan dari rumah tangga, yaitu jika rumah tangga meminjam uang kepada perusahaan, maka pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yaitu berupa pinjaman uang dari rumah tangga. Selanjutnya yaitu pengeluaran atau pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan juga rumah tangga, di mana pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada perusahaan yaitu dengan membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, pemerintah juga mengeluarkan gaji atau upah ke rumah tangga, yang mana di mana pemerintah mempekerjakan rumah tangga dan diupah atau digaji oleh pemerintah. Nah, pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari sebuah perusahaan yaitu pajak perusahaan atau industri perusahaan, dan juga pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari rumah tangga yaitu berupa pajak. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap perusahaan yaitu dengan membeli barang atau jasa atau hasil produksi perusahaan, sedangkan pengeluaran rumah tangga terhadap pemerintah yaitu pajak. Nah, jadi adanya campur tangan pemerintah yang mengalami 2 perubahan penting, yaitu yang pertama, pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau disimbolkan dengan T menambah pengeluaran agregat atau AE yang pada industri dan pada rumah tangga juga. Dan yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melaksanakan pembelanjaan yang akan menaiki pembelanjaan agregat. Nah, yang selanjutnya yaitu aluran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, di mana pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu termasuk pendapatan pemerintah, dan pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu berupa pembelian barang
yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut akan digunakan 3 hal, yaitu yang pertama ditabung atau disimbolkan dengan huruf S, yang kedua yaitu membayar pajak atau disimbolkan dengan huruf T, dan yang ketiga yaitu dikonsumsi atau disimbolkan dengan huruf C. Maka dapat disimpulkan atau dapat dirumuskan dengan rumus keseimbangan, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana Y itu merupakan pendapatan, C merupakan konsumsi, dan I investasi, dan yang G government. Nah, tiap tingkat pendapatan nasional dilambangkan dengan Y sama dengan C ditambah S ditambah T, yang mana Y pendapatan, C yaitu konsumsi, dan S 7, dan yang T yaitu pajak. Nah, jadi di sini syarat keseimbangan yaitu penawaran agregat atau AS harus sama atau harus sebanding dengan agregat demand atau AD, di mana dirumuskan dengan rumus keseimbangan yaitu C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C yaitu konsumsi dan I investasi perusahaan, dan yang G yaitu government atau pemerintah. Nah, sama dengan C plus S plus T, di mana C tersebut yaitu konsumsi rumah tangga, dan yang S yaitu 7, yang T yaitu pajak. Nah, jadi apabila C pada setiap ruas dikurangi, maka I ditambah G sama dengan S ditambah T, di mana I plus G itu suntikan atau pendapatan yang diterima, dan yang S plus T yaitu bocoran atau yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ada 2 pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak langsung di sini pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib atau dari pihak yang wajib membayar pajak seperti perusahaan dan juga rumah tangga. Nah, sedangkan pajak tidak langsung ini pajak yang bebannya dapat dipindah ke orang lain. Nah, dan selanjutnya yang pertama yaitu pajak regresif, di mana pajak turun ketika pendapatan itu naik. Dan yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi jika pendapatannya naik, maka pajaknya tetap. Jika pendapatannya turun, pajaknya pun tetap. Jadi turun naiknya pendapatan, pajak tetap. Nah, yang ketiga yaitu pajak progresif, yang mana pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi pajak akan naik jika pendapatannya juga naik. Selanjutnya yaitu efek pajak ke konsumsi dan juga tabungan. Nah, pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable, atau juga bisa disebut pendapatan yang dibelanjakan. Nah, sejumlah T, dan sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Nah, karena YD turun, maka konsumsi yaitu C dan tabungan yaitu S juga turun. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika pendapatan yang dibelanjakan itu turun, maka konsumsi dan juga tabungan ikut menurun. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.